Ketua Komisi 12 DPR RI, Bambang Patijaya, BPJ, kembali menegaskan bahwa rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN di Provinsi Babel hingga saat ini masih nol besar. Tidak ada keputusan pemerintah, penetapan pengelola, maupun progres nyata yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun teknis. Pernyataan ini disampaikan di tengah menguatnya polemik publik terkait wacana pembangunan PLTN di Pulau Gelasa, Bangka Tengah yang belakangan disuarakan seolah telah memasuki tahap serius. BPJ mengingatkan, arus informasi yang berkembang saat ini cenderung liar dan rawan, dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Padahal status PLTN masih sebatas wacana jangka panjang. Pembangunan PLTN di Indonesia masih pada tahap perencanaan dan kajian. Wacana tapak bukan hanya di Babel, tapi juga di Kalimantan dan Sulawesi. Itu pun baru wacana, belum keputusan, tegas BPJ. Dikutip dari Babel Post, ia menekankan negara belum menetapkan badan usaha, lokasi final, maupun pemegang lisensi untuk proyek nuklir nasional. Klaim pihak-pihak tertentu yang mengaku siap membangun PLTN di Babel dinilai melampaui fakta dan berpotensi menyesatkan publik. BPJ juga menyoroti aspek perizinan yang sama sekali belum terpenuhi. Proyek PLTN membutuhkan 3 izin mutlak, yaitu izin perancangan, izin pembangunan, dan izin operasi yang harus memenuhi standar nasional dan internasional. Belum ada satupun pihak yang memenuhi seluruh persyaratan itu. Bahkan izinnya harus mendapat persetujuan internasional dari IAEA. Jangan lupa, mereka sendiri belum punya PLTN. Masa Babel mau dijadikan kelinci percobaan, ujarnya. Kekhawatiran serupa juga muncul dalam diskusi publik. Nongkrong Literasi Energi Nongkai yang digelar Perspena, Bangka Tengah, di Koba, Selasa malam 30 Desember tahun 2025, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Babel, Fahlevi Syahrun, mengungkap fakta yang dinilainya janggal dan mengkhawatirkan. Menurutnya, berdasarkan pengakuan langsung Direktur Operasional PT Sorken, dokumen AMDAL belum dimiliki. Meskipun perusahaan tersebut disebut telah masuk tahap persetujuan izin tapak, ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin berbicara izin tapak, sementara AMDAL belum ada? Tegas Fahlevi. Ia juga mengungkap bahwa Pulau Gelasa memiliki status tata ruang yang sangat kompleks dan ketat. Dalam RZWP 3K Bangka Tengah, kawasan tersebut masuk wilayah konservasi, sedangkan dalam Perda RT/RW Bangka Tengah ditetapkan sebagai kawasan cagar alam dan cagar alam laut. Di tingkat provinsi, wilayah yang sama juga masuk zona pariwisata, jalur migrasi, dan pertambangan laut sehingga berpotensi menimbulkan konflik regulasi. Investasi boleh masuk, tapi jangan melangkahi aturan, tegas. Fahlevi sekaligus mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak sikap abu-abu, apalagi jika dibungkus dengan dalih CSR atau kepentingan semu lainnya. Kalau tahapan perizinan saja sudah melanggar aturan, maka class action adalah langkah yang sah dan konstitusional, tandasnya.